Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam praktikum matematika komputasi. Kali ini di sini kita akan membahas materi mengenai diferensial, parsial, dan integral. Nah, sebelum kita masuk uh, menjelaskan materi, terlebih dahulu di sini saya akan memperkenalkan dosen pengampu praktikum matematika komputasi. Yang pertama yaitu terdapat Ibu Mulyati MSI, lalu yang kedua Ibu Dr. Sri Setyaningsih MSI, yang ketiga Bapak Syarif Hidayatullah MKom, dan yang terakhir yaitu Bapak Asep Saipul Rahman SSI MKom. Nah, selanjutnya di sini juga saya akan memperkenalkan asisten praktikum matematika komputasi. Yang pertama yaitu ada Prayoga Anom Rahmatullah, yang kedua yaitu Devi Fatmawati Putri, yang ketiga Kristina SK Salsabila, dan yang terakhir yaitu saya sendiri Faradila Rizkiah. Nah, di pertemuan kali ini kita akan membahas diferensial, parsial, dan integral. Yang dimana di sini kita akan membahas diferensial parsial terlebih dahulu. Nah, diferensial parsial yaitu merupakan sebuah perubahan nilai dari suatu fungsi yang mempunyai dua variabel atau lebih secara sebagian atau tidak seluruhnya dan diturunkan satu persatu. Nah, di dalam diferensial parsial terdapat turunan pertama dan turunan kedua. Nah, yang dimana di sini saya akan membahas terlebih dahulu notasi turunan pertama atau turunan pertamanya. Nah, di sini kita akan membahas turunan pertama, yaitu apabila pada Z sama dengan fxy diturunkan terhadap X dengan menganggap Y konstan, maka dikatakan turunan parsial Z terhadap X ditulis gitu. Nah, di sini apabila kita ingin menurunkan sebuah fungsi Z terhadap X, maka di sini kita menganggap Y-nya itu konstan atau nilai Y-nya itu konstan. Maka tidak diubah gitu ketika kita menurunkan fungsi Z terhadap X. Maka yang diubah hanya variabel X-nya saja. Nah, penulisan notasi pertama, turunan parsial Z terhadap X ditulis dengan dot Z dibagi dot X, atau seperti ini. Nah, selanjutnya, yang kedua yaitu apabila pada Z sama dengan fxy diturunkan terhadap Y dengan menganggap X konstan. Nah, apabila kita ingin menurunkan sebuah fungsi Z terhadap Y, maka di sini kita menganggap X ini konstan atau nilai X-nya ini tetap tidak diubah. Kebalikannya ya, kalau misalkan sebelumnya tadi kita menganggap Y-nya konstan, maka di sini kita menganggap X-nya konstan karena kita menurunkan turunan parsial Z terhadap Y. Nah, notasi penulisan dari turunan pertama parsial ini bisa ditulis dot Z dibagi dot Y seperti ini. Nah, selanjutnya di sini saya akan masuk terlebih dahulu kepada contoh soal notasi turunan pertama. Nah, di sini kita sudah diketahui untuk persamaannya atau fungsinya, yaitu terdapat Z sama dengan 3x kuadrat ditambah 7y kuadrat x kuadrat ditambah 8x kuadrat y kuadrat. Nah, di sini ditanyanya tentukan turunan pertama Z terhadap x dan Z terhadap y. Berarti di sini kita akan menurunkan fungsi Z terhadap x dan fungsi Z terhadap y. Nah, di sini terdapat penyelesaiannya, yaitu terlebih dahulu di sini berarti kita harus menurunkan yang fungsi Z terhadap X terlebih dahulu. Nah, seperti ini, teman-teman. Berarti terdapat 3x kuadrat ditambah 7y kuadrat, x kuadrat tambah 8x kuadrat, y kuadrat. Maka di sini kita hanya menurunkan yang memiliki variabel x-nya saja. Berarti 7x kuadrat dan 8x kuadrat. Nah, setelah itu, di sini kita pertama akan menurunkan yang 3x kuadrat. Nah, berarti turunan pertama dari 3x kuadrat yaitu didapatkan sebesar 6x. Dan turunan dari 7x kuadrat yaitu berarti 14xy kuadrat
Nah, turunan dari 8x kuadrat berarti 16x y kuadrat. Nah, maka di sini apabila terdapat nilai y, maka di sini y-nya ini bernilai tetap, jadi tidak diubah karena kita hanya menurunkan fungsi z terhadap x atau kita mengambil yang nilai x-nya saja gitu. Nah, didapatkan hasilnya di sini 6x tambah 30x y kuadrat. Nah, ini 30x y kuadrat ini merupakan gabungan antara 14x y kuadrat ditambah 16x y kuadrat. Karena apabila terdapat variabel yang sama di sini, maka kita langsung menjumlahkannya saja gitu. Jadi didapatkan turunan z terhadap x yaitu 6x ditambah 30x y kuadrat. Nah, selanjutnya di sini kita akan menurunkan yang fungsi z terhadap y. Nah, berarti di sini kita hanya mengambil nilai yang y-nya saja gitu ya. Nah, di mana sama berarti di sini kita hanya menurunkan yang nilai e-nya saja gitu. Nah, ada 3x kuadrat ditambah 7y kuadrat x kuadrat ditambah 8x kuadrat y kuadrat gitu. Berarti kita turunkan sama dengan apabila karena di 3x kuadrat 3x kuadrat ini tidak memiliki variabel y gitu ya, maka di sini kita tuliskan 0. Dan selanjutnya berarti di sini kita menurunkan yang 7y kuadrat. Berarti hasilnya turunannya yaitu 14yx kuadrat. Nah, selanjutnya kita menurunkan yang 8y kuadrat atau 8x kuadrat y kuadrat. Berarti 16yx kuadrat. Nah, karena kita menurunkan variabel y, maka di sini nilai x-nya ini berarti bernilai tetap. Sehingga dihasilkan yaitu 30xy kuadrat. Karena di sini kita menjumlahkan, langsung menjumlahkan dari penjumlahan 14yx kuadrat ditambah 16yx kuadrat yaitu variabelnya sama. Nah, setelah itu, setelah kita dapatkan, nah cara menghitung untuk turunan ini tinggal kita kalikan ke depan pangkatnya. Berarti 2 dikali 3, 6. Dan ini juga karena di sini kita menghitung Y, berarti ini tidak usah dihitung gitu ya. Nah, dan yang ini untuk Y juga sama, 7 dikali 2, berarti 14, lalu pangkatnya dikurang 1, yaitu berarti kalau misalkan pangkatnya hasilnya 1, maka tidak perlu ditulis. Dan yang ini juga sama. Nah, 2 dikali 8 berarti 16, pangkatnya dikurang 1 berarti 1, maka tidak perlu ditulis pangkatnya. Dan yang X juga ini sama untuk cara perhitungannya. Berarti kita hanya mengalihkan pangkatnya ke depan, lalu pangkatnya dikurang 1. Selebihnya semuanya juga sama. Begitu cara menghitungnya. Nah, selanjutnya di sini kita akan masuk ke notasi turunan lanjut atau notasi turunan kedua ya. Bisa dikatakan yang ini dinamakan turunan parsialnya. Gitu. Nah, ini terdapat turunan fungsi z atau f terhadap x. Nah, maka ditulis seperti ini. Nah, berarti dot kuadrat z dibagi dot x kuadrat. Lalu selanjutnya di sini juga terdapat fungsi turunan z terhadap y. Berarti ditulis dengan dot kuadrat z dibagi dot y kuadrat. Nah, ini untuk penulisannya. Nah, selanjutnya di sini terdapat catatan. Jika turunan pertama z terhadap x, kemudian turunan keduanya terhadap y. Berarti ini kita menurunkan dua variabel yaitu x dan y gitu. Maka ditulisnya seperti ini untuk notasi penulisan yang turunan kedua ini. Berarti dot dibagi dot y kurung buka dot z dibagi dot x kurung tutup sama dengan dot kuadrat z dibagi dot y dot x. Nah, di sini kita langsung masuk ke contoh soalnya agar kalian lebih mengerti. Nah, di sini kita sudah diketahui untuk fungsinya yaitu z sama dengan x pangkat 3y kuadrat ditambah 3x pangkat 4 y pangkat 5 ditambah 7x tambah 6y. Nah, ditanya tentukan turunan kedua z terhadap x dan y. Berarti
di sini kita menurunkan turunan keduanya. Nah, di mana terlebih dahulu kita harus menurunkan turunan yang pertama, yaitu kita menurunkan yang variabel X-nya. Karena di sini kita mencari dulu turunan pertama dari turunan Z terhadap X-nya. Nah, sehingga didapatkan untuk turunan pertama Z terhadap X, yaitu 3X kuadrat, Y kuadrat ditambah 12X pangkat 3, Y pangkat 5 ditambah 7 ditambah 0. Nah, cara penghitungannya juga sama, yang seperti yang sebelumnya saya sudah jelaskan. Nah, di sini kita setelah didapatkan hasilnya, turunan pertama, di sini kita menuliskan notasinya turunan kedua, yaitu seperti ini. Dot kuadrat Z dibagi dot X kuadrat sama dengan dot dibagi dot X dikali kurung buka dot Z dibagi dot X kurung tutup. Nah, setelah itu, yang dot dibagi dot X di sini masih kita turunkan. Nah, selanjutnya yang dot Z dibagi dot X ini kita masukkan dari nilai turunan yang pertama yang tadi sudah kita cari, yaitu 3X kuadrat, Y kuadrat ditambah 12X pangkat 3, Y pangkat 5 ditambah 7 ditambah 0. Nah, sampai di sini kita belum selesai, teman-teman. Nah, di sini kita harus menurunkannya lagi. Turunan yang kedua Z terhadap X. Berarti di sini kita menurunkan yang kedua gitu ya, yang X-nya gitu. Kalau tadi yang ini yang pertama, yang ini kita turunkan yang keduanya gitu. Nah, sehingga didapatkan hasilnya dari turunan kedua dari 3X kuadrat, Y kuadrat, turunan X-nya yaitu berarti 6X Y kuadrat ditambah, lalu setelah itu turunan kedua dari 12X pangkat 3 Y pangkat 5 yaitu 36X kuadrat Y pangkat 5. Karena 7 dan 0 tidak memiliki variabel X, nah maka di sini tidak usah kita tulis karena hasilnya 0 gitu ya. Nah, cara perhitungannya juga sama. Jadi 2 dikali 3, 6, pangkatnya kita kurang 1. Berarti 1 tidak perlu ditulis. Nilai Y-nya juga tetap karena kita menurunkan fungsi Z terhadap X. Lalu selanjutnya di sini juga sama untuk penurunan 12X pangkat 3, berarti 3 dikali dengan 12, lalu pangkatnya dikurang 1. Berarti 12 kali 3 yaitu 36, pangkatnya dikurang 1. 3 dikurang 1 berarti 2. Dan nilai Y-nya tetap. Nah, ini untuk turunan kedua dari fungsi Z terhadap X. Dan selanjutnya di sini kita akan turunan kedua yang fungsi Z terhadap Y. Nah, di mana di sini juga sama, teman-teman. Kita menyelesaikan yang turunan pertama terlebih dahulu. Berarti fungsi Z terhadap Y. Nah, untuk turunan yang pertama ini didapatkan hasilnya yaitu 2X pangkat 3 Y ditambah 15X pangkat 4 Y pangkat 4 ditambah 0 ditambah 6. Nah, selanjutnya di sini kita tulis juga untuk notasi turunan kedua parsial gitu ya. Nah, di mana terdapat notasi turunan keduanya berarti dot kuadrat Z dibagi dot Y kuadrat sama dengan dot dibagi dot Y dikali dot Z dibagi dot X gitu. Nah, selanjutnya, setelah itu di sini sama, kita tulis yaitu dot dibagi dot Y, lalu setelah itu dikali hasil turunan yang pertama yang tadi kita hitung, yaitu didapatkan 2X pangkat 3, Y ditambah 15X pangkat 4, Y pangkat 4 ditambah 0 ditambah 6, kurang tutup. Nah, setelah itu kita turunkan lagi turunan keduanya, yang fungsi Z terhadap Y. Berarti didapatkan hasilnya karena 2X pangkat 3, Y, karena Y ini memiliki pangkat 1, berarti kita kalikan 2 gitu ya. Maka di sini Y-nya menghilang gitu karena habis. Nah, maka di sini kita tuliskan 2X pangkat 3 ditambah, nah ini kita kalikan juga 4 dikali 15 yaitu 60. Ini pangkatnya kita kurang 1 berarti ya, 4 dikurang 1. Gitu. Berarti Y pangkat 3. Nah, nilai X-nya ini tetap berarti 60X pangkat 4, Y pangkat 3. Nah, jadi ketika kita melakukan turunan kedua ini,
atau notasi turunan kedua ini, atau bisa disebutnya dengan uh, orde tinggi gitu ya. Nah, di sini kita harus menurunkan turunan pertamanya terlebih dahulu. Setelah didapatkan hasil dari turunan pertama, kita turunkan lagi gitu. Nah, selanjutnya di sini juga terdapat fungsi eksplisit, di mana fungsi eksplisit itu dinyatakan dengan Y sama dengan Fx, variabel X dan Y terletak secara terpisah. Nah, variabel X ini berada di ruas kanan, sedangkan Y ini dia ada di ruas kiri. Nah, contohnya seperti ini, teman-teman. Nah, selanjutnya di sini terdapat fungsi implisit. Nah, kalau misalkan fungsi implisit itu dia dinyatakan dengan Fx sama dengan 0 atau seperti ini ya. Contohnya X pangkat 2 min X tambah 3 sama dengan 0. Seperti itu. Nah, setelah itu hasilnya kita faktorkan gitu. Nah, di sini di dalam diferensial parsial atau ya diferen parsial yang orde tinggi ini didapatkan dalam bentuk perkalian gitu. Sebelumnya kita sudah menghitung seperti penjumlahan atau pengurangan, bentuknya seperti biasa. Nah, di sini terdapat bentuk perkalian di mana apabila bentuk perkalian ini kita tidak bisa langsung gitu menghitungnya, melainkan di sini kita harus memakai rumusnya yang seperti ini yang sudah ditetapkan gitu ya. Nah, berarti Fxy aksen sama dengan, nah di sini kita harus mencari U aksennya, lalu setelah itu kita harus mencari V, terus kita mencari U dan V aksennya gitu. Nah, di sini kita langsung masuk ke contoh soal saja. Nah, di mana didapatkan untuk contoh soalnya yaitu terdapat 3x kuadrat Y ditambah 6x, nah dikali 7x dikurang 5. Nah, di sini kita harus mencari U aksen dan V aksennya. Setelah itu, kita juga harus mencari U dan V-nya gitu ya. Nah, di sini kita menurunkan turunan fungsi yang terhadap X terlebih dahulu. Nah, ini yang untuk fungsi X-nya terlebih dahulu kita cari ya. Di mana rumusnya yaitu berarti U aksen XV ditambah UV aksen. Sebentar, di sini dulu. Nah, di sini kita harus mencari U-nya, berarti U dan V-nya, di mana U aksinya ini yaitu 6XY ditambah 6. Nah, 6XY berarti di sini kita U aksinya itu merupakan turunan dari ini. Ini U aksennya gitu ya. Kita tulis di sini U aksennya. Setelah itu V aksennya, V aksen sama dengan 7. Nah, berarti V aksennya itu ini, turunan dari yang ini. Karena di sini kita menurunkan yang X terlebih dahulu, maka hanya yang 7X-nya saja dipakai gitu ya. Nah, berarti turunan dari U aksen yaitu berarti 6X ya ditambah 6. Tinggal kita kalikan pangkatnya 2 dikali 3, 6. Pangkatnya kita kurang 1. Lalu setelah itu karena X-nya ini hanya memiliki pangkat 1, maka ketika diturunkan dia X-nya akan menghilang gitu. Sehingga didapatkan hasilnya 6X ya tambah 6. Dan di V aksen ini karena kita menurunkan X saja atau variabel X-nya, maka kita ambil 7X-nya saja gitu, 5Y-nya tidak perlu dipakai. Jadi X-nya ketika diturunkan dia hilang, sehingga didapatkan V aksennya itu 7. Nah, untuk nilai U dan V-nya itu ya udah berarti kita tulis tinggal ini 3X kuadrat Y ditambah 6X itu merupakan nilai U dan 7X dikurang 5Y berarti dia merupakan nilai V gitu. Nah, di sini langsung kita cari saja. Karena sebelumnya kita sudah menentukan U aksen, V aksen, U dan V-nya. Jadi kita gampang gitu ya, tinggal kita masukkan nilai-nilainya saja. Berarti U aksen dikali V ditambah UV aksen, maka U aksennya yaitu sebesar 6XY ditambah 6. Lalu dikali V-nya berapa? 7. Kita masukkan dikali 7 ya, harusnya ini 7. Nah, setelah itu U aksen dikali V-nya itu berarti sebesar nih 7X min 5Y. Nah, ditambah dengan U-nya. U-nya berarti 3X kuadrat, Y tambah 6X. Nah, ini untuk U-nya. Setelah itu V aksennya berarti turunan dari yang sebelah sini, yaitu berarti 7. Sehingga setelah itu di sini kita perkalian terlebih dahulu, perkalian pelangi gitu ya. Berarti 6
dikali 7 berarti 6X dikali 7, yaitu berarti 42X kuadrat Y. Setelah itu 6 dikali 5 didapatkan hasilnya. Setelah itu 6 dikali 7, 42. 6 dikali 5, 30 ditambah. Dan ini juga sama, perkalian pelangi gitu ya. Nah, setelah itu didapatkan hasilnya, maka di sini kita menjumlahkan dengan yang memiliki variabel yang sama gitu. Berarti 42X kuadrat Y, lalu setelah itu ditambah dengan 21X kuadrat Y, dan ini berarti tetap ya, karena X Y kuadrat tidak memiliki variabel yang sama, maka tetap. Nah, setelah itu di sini 42X ditambah dengan 42X. Sehingga didapatkan hasilnya yaitu 63X kuadrat Y dikurang 30X Y kuadrat ditambah 84X dikurang 30Y. Nah, ini untuk bentuk perkalian yang turunan parsial dari fungsi F terhadap X. Nah, selanjutnya untuk fungsi Y, untuk turunan parsial F terhadap Y di sini juga kita sama gitu. Hanya tadinya yang atasnya gitu X, berarti yang bawahnya Y, kita ubah saja gitu. Nah, berarti U aksennya di sini juga kita sama harus menentukan U aksen dan V aksen, U dan V-nya juga. Berarti U aksennya untuk turunan yang terhadap Y ini didapatkan 3X kuadrat. Berarti karena kita menurunkan Y-nya berarti tetap Y-nya hilang gitu ya. Dan V aksennya berarti min 5 gitu. Nah, ini harus dibawa nih, min 5. Tidak boleh kita tulis 5 saja gitu. Nah, Y-nya hilang karena kita menurunkan variabel Y. Nah, setelah itu langsung kita masukkan saja. U aksennya berarti sudah didapatkan 3X kuadrat dikali V-nya itu berarti 7X min 5Y. Nah, ditambah nilai U-nya berarti 3X kuadrat Y ditambah 6X. Ini untuk nilai U-nya dikali nilai V aksennya yaitu min 5 yang sebelumnya sudah kita ketahui. Nah, setelah itu sama kita cara perkalian gitu. Perkalian pelangi ya. Sudah kita kalikan, lalu didapatkan hasilnya yaitu berarti 21X pangkat 3 dikurang 15X kuadrat Y dikurang 15X kuadrat Y dikurang 30X. Nah, setelah itu di sini juga kita sama mengurangkan dengan yang memiliki variabel yang sama. Berarti karena min 15 dikurang 15X kuadrat Y, maka didapatkan hasilnya min 30X kuadrat Y. Karena 21X pangkat 3 dan 30X tidak memiliki variabel yang sama lagi, maka di sini kita tulis tetap gitu. Nah, sehingga didapatkan untuk turunan parsial F terhadap Y bernilai 21X pangkat 3 dikurang 30X kuadrat Y dikurang 30X. Nah, jadi untuk bentuk perkalian dari diferensial parsial ini harus menggunakan rumus seperti ini. Kita harus mencari nilai U, V, U aksen, dan V aksennya. Nah, di sini juga ada bentuk pembagian. Nah, untuk bentuk pembagian, berarti kita harus mencari rumusnya seperti ini. Untuk bentuk pembagian, berarti Y sama dengan U aksen dikali V, dikurang U V aksen, dibagi V kuadrat gitu. Berarti kita harus mencari U-nya terlebih dahulu gitu ya. U dan V-nya gitu. Masih sama saja seperti perkalian. Hanya di sini bedanya di sini bentuk pembagian. Nah, di sini setelah kita tadi melakukan menjelaskan perhitungan secara manual, maka di sini saya akan menjelaskan secara MATLAB-nya gitu. MATLAB dari diferensial parsial. Nah, sebelum kita menulis fungsi diff terlebih dahulu, didefinisikan simbolik objek. Nah, berarti di sini kita tulis terlebih dahulu. Nah, sebentar, saya cari MATLAB dulu. Nah, di sini kita harus menulis fungsi diff terlebih dahulu, yaitu dengan mendefinisikan simbolik objek untuk melakukan eksekusi. Nah, di mana di sini kita terlebih dahulu harus menuliskan sims, spasi variabel. Nah, misalkan variabel apa saja nih yang ingin kalian gunakan gitu. Nah, di sini saya mengetikkan sims. Nah, variabel yang ingin saya gunakan yaitu berarti X dan Y. Nah, setelah itu kita enter. Nah, kemudian
Setelah mendefinisikan variabel, didefinisikan fungsinya dengan sintaks penulisan berikut. Fungsi sama dengan add variabel fungsi, atau kita juga bisa langsung menentukan fungsi sama dengan f. Nah, fungsinya ini bisa kita tulis sebagai z atau f, gitu ya. Nah, setelah itu di sini kita masukkan soalnya gitu, fungsi apa yang ingin kita masukkan. Nah, di sini fungsinya sudah saya ketikkan sebentar. Nah, untuk contoh soalnya di sini kita akan mengambil contoh soal yang ini aja. Nah, di mana di sini kita menuliskan fungsinya gitu ya. Sebentar. Nah, fungsinya itu berarti di sini kita akan menuliskan fungsi ini. 3x kuadrat ditambah 7y kuadrat x kuadrat ditambah 8x kuadrat. Nah, di sini teman-teman ketika kita ingin melakukan perhitungan dalam MATLAB, di sini kita tidak bisa langsung menuliskannya saja gitu ya. Jadi di sini kita harus menggunakan maksudnya tidak bisa langsung menuliskan kuadrat gitu ya, seperti soal yang di sini. Jadi kita harus satu-satu gitu. Nah, maksudnya satu-satu gimana gitu. Nah, di sini kita langsung tulis saja fungsinya. Berarti yang ingin kita gunakan yaitu berarti variabel f sama dengan, nah, fungsinya di sini kita langsung masukkan. Berarti tadi 3 dikali dengan x pangkat 2 ditambah dengan 7 dikali y pangkat 2 dikali x pangkat 2 ditambah dengan 8 dikali x pangkat 2 dikali dengan y pangkat 2. Nah, setelah itu di sini kita enter saja. Nah, apabila di MATLAB di sini kan karena apa ya, variabelnya sama yaitu 7 y kuadrat x kuadrat ditambah 8x kuadrat kali y kuadrat, maka di sini dia langsung dijumlahkan gitu ya. Nah, setelah itu di sini kita ingin menurunkan misalkan turunan pertama dari fungsi fungsi f terhadap x, maka di sini kita ketikkan dengan sintaks div sama dengan div kurung buka f x gitu. Nah, sintaksnya ini untuk turunan pertama. Nah, maka didapatkan hasil dari turunan pertama ini seperti ini. Berarti 30x y kuadrat ditambah 6x gitu. Nah, selanjutnya untuk turunan yang fungsi f terhadap y, di sini langsung kita tuliskan saja. Berarti div kurung buka f y. Nah, kita enter. Nah, maka didapatkan hasilnya yaitu 30x kuadrat dikali y. Nah, kita lihat apakah sama ya. Kita lihat, untuk hasil dari yang turunan pertama 6x tambah 30x y kuadrat dan 30x y kuadrat. Maka di sini hasilnya sama gitu. Nah, selanjutnya apabila kita ingin menurunkan yang turunan keduanya, maka tinggal diganti saja gitu turunan keduanya. Nah, di sini kita ketikkan misalkan div, langsung div kurung buka. Di sini kita akan menurunkan turunan keduanya f terhadap x gitu ya. Berarti f x. Nah, di sini karena kita ingin menurunkan turunan kedua, maka ditulis 2. Nah, untuk turunan keduanya seperti ini gitu. Nah, atau sebentar kita ganti terlebih dahulu. Nah, untuk turunan keduanya di sini kita memakai contoh soal
seperti yang ini. Berarti X pangkat 3 Y kuadrat ditambah 3X pangkat 4 Y pangkat 5 ditambah 7X ditambah 6Y. Nah, caranya juga sama, teman-teman. Di sini tinggal kita ketikkan sims X, Y. Nah, kita lihat tadi X pangkat 3, Y pangkat 2. Di sini kita ketikkan fungsinya F sama dengan, berarti X dikali X pangkat 3 kali Y pangkat 2. Bentar, ini kita kali Y pangkat 2, X pangkat 3 dikali Y pangkat 2, setelah itu ditambah 3X pangkat 4 dikali Y pangkat 5. Ditambah 3 dikali X pangkat 4 dikali Y pangkat 5. Ditambah 7 dikali X ditambah 6 dikali Y. Nah, ini untuk fungsinya berarti X pangkat 3 dikali Y pangkat 2 ditambah 3 kali X pangkat 4 dikali Y pangkat 5 ditambah 7 kali X ditambah 6 kali Y. Di sini kita enter. Nah, untuk fungsinya seperti ini. Nah, di sini kita langsung menurunkan turunan keduanya, yaitu kita ketikkan seperti yang sebelumnya. Div kurung buka F X2 gitu ya. Nah, Fx2 gitu. Untuk turunan kedua ini kita hanya cukup menuliskan penambahan 2 saja gitu karena kita menurunkan turunan kedua. Sini kita enter. Nah, didapatkan hasilnya 36x kuadrat Y pangkat 5 ditambah 6x Y pangkat 2. Nah, kita lihat sama tidak gitu ya. Nah, karena di sini hasilnya sama yaitu 6x Y kuadrat ditambah 36x kuadrat Y pangkat 5. Nah, karena sama, nah setelah itu di sini kita menurunkan yang turunan kedua dari Y. Kita buktikan sama atau tidak gitu ya. Nah, di sini caranya untuk mengetikkan turunan F terhadap Y maka sama. Berarti kita tinggal ketikkan div F Y 2 turunan keduanya. Setelah itu di sini kita enter. Nah, 60x pangkat 4 60x pangkat 4 Y pangkat 3 ditambah 2x pangkat 3. Kita lihat sama atau tidak. Nah, jadi hasilnya sama. 2x pangkat 3 ditambah 60x pangkat 4 Y pangkat 3. Nah, jadi caranya seperti itu untuk menurunkan turunan yang keduanya. Kalau tadi turunan pertamanya kita cukup mengetikkan div fx. Nah, untuk turunan keduanya di sini kita menambahkan angka 2 ini gitu, karena kita menurunkan turunan kedua. Nah, mungkin untuk cara MATLAB different partial yang turunan keduanya hanya menambahkan 2 gitu. Nah, selanjutnya di sini kita lanjut untuk, nah di sini juga terdapat contohnya ya, yang sama, yang tadi sudah dipraktekkan. Nah, selanjutnya di sini kita masuk ke dalam materi integral, di mana materi integral itu merupakan bentuk operasi matematika yang menjadi inverse atau kebalikan dari sebuah operasi turunan atau integral tak tentu dan limit dari jumlah atau suatu luas daerah tertentu. Nah, jadi ini merupakan apa ya? Pengertian dari integral tak tentu gitu. Nah, jadi pengertian dari integral tak tentu itu dia bentuk operasi matematika yang menjadi inverse kebalikan dari sebuah operasi turunan. Sedangkan pengertian dari integral tentu ini merupakan limit dari jumlah atau suatu luas daerah tertentu. Nah, di sini yang pertama ada kita akan membahas integral tak tentu. Nah, jadi integral itu dia merupakan memiliki dua jenis, yaitu terdapat integral tak tentu dan integral tentu. Yang dimana untuk rumus dasar dari integral tak tentu ini seperti ini, teman-teman. Integral AX N dx sama dengan A dibagi N tambah 1 X N tambah 1 ditambah C. Atau seperti ini nih. Untuk lebih jelasnya. Berarti 2x pangkat 3 dx sama dengan 2 dibagi 3 tambah 1 x pangkat 3 ditambah 1 tambah c. Berarti di sini kita
menambah atau apa ya, menambahkan pangkatnya ditambah 1 dan untuk penyebutnya di sini juga ditambah 1. Nah, di sini juga terdapat beberapa rumus dasar dari integral, dan di sini kita langsung masuk saja untuk ke contoh soal dari nilai integral tak tentu. Nah, diketahui untuk contoh soalnya integral 8x pangkat 3 dikurang 3x kuadrat ditambah x ditambah 5. Nah, caranya seperti ini terlebih dahulu. Di sini 8x pangkat 3 kita bahas satu-satu ya. Nah, 8x pangkat 3 ini berarti kita apa ya, menambahkan pangkatnya gitu ya, berarti 3 ditambah 1. Nah, di sini kita juga harus menggunakan pangkat yang 3 ditambah 1 ini, kita juga harus dibagi seperti ini. Ditambahkan juga untuk bawahnya, 3 ditambah 1 dikurang, lalu selanjutnya 3x kuadrat, berarti 2 ditambah 1 pangkatnya, lalu setelah itu harus dibagi dengan pangkatnya, 2 ditambah 1, sama seperti ini ya. Nah, selanjutnya juga yang X. Nah, karena X ini bernilai 1, maka boleh kita tulis seperti ini, 1X berarti karena X ini apa ya, 1 pangkatnya tidak kita tulis, maka di sini kita tulis 1X, 1 ditambah 1 dibagi, berarti ini 1 tambah 1, gitu. Ditambah, di sini karena 5 tidak memiliki variabel X, gitu, maka di sini kita tambahkan X-nya 5X. Ditambah C. Jangan lupa, ini harus ditulis, gitu, dalam integral tak tentu. Nah, setelah itu, nah, di sini kita jumlahkan gitu ya. Nah, berarti 8x pangkat 4 dibagi 4, terus dikurang 3x pangkat 3 dibagi 3, ditambah dengan x pangkat 2 dibagi 2, ditambah 5x, ditambah c. Nah, setelah itu didapatkan hasilnya, karena 8 bisa dibagi dengan 4, 2, berarti di sini kita tulis 2x pangkat 4. Dan ini juga 3 kita coret 3 dibagi 3, 1, berarti hasilnya sisa X pangkat 3 saja. Nah, ini kita tulis sebagai, berarti karena X ini 1, berarti kita tulis 1 dibagi 2 atau setengah X kuadrat. Nah, ditambah 5X ditambah C. Nah, jadi ini untuk contoh soal dari nilai integral tak tentu gitu ya. Dimana di sini kita harus menambahkan 1 pangkatnya, lalu setelah itu pangkatnya juga harus dibagi seperti ini gitu ya, untuk contoh soal yang nilai integral tak tentu gitu ya. Nah, selanjutnya di sini juga kita mencontohkan soal dengan menggunakan metode substitusi, yang dimana di sini untuk contoh soalnya yaitu ada integral 2x dikali x kuadrat kurang 1 dx sama dengan, di sini kita jabarkan terlebih dahulu, berarti integral 2x dikali x kuadrat min 1 kurung tutup. Nah, setengah ini didapatkan dari mana sih? Nah, setengah ini kita dapatkan dari akar ini, nilai akar ini setengah gitu ya. Maka kita jabarkan seperti ini terlebih dahulu. Nah, setelah itu dalam menggunakan metode substitusi ini kita harus menentukan U du dibagi dx sama dx-nya gitu ya. Nah, U-nya ini kita dapatkan dari sini, x2 min 1. Ini nilai U-nya. Nah, setelah itu untuk nilai du dibagi dx ini didapatkan dari nilai ini, 2x ya. Ini nilai du dan dx. Nah, dx ini berarti rumusnya itu berarti dia du dibagi 2x gitu ya, atau dari sini nih. Nah, berarti du dibagi 2x sama dengan 1 dibagi 2x dikali du gitu. Nah, setelah kita menentukan du dibagi dx, dx-nya sudah dapat, di sini langsung kita hitung. Nah, kita masukkan, kita tulis lagi untuk contoh soal yang ini, yang sudah kita jabarkan, integral 2x dikali x2 min 1 setengah dx gitu. Nah, 2x, nah x2 min 1 ini kita ubah terlebih dahulu menjadi nilai U-nya.
agar gampang gitu ya, nanti ketika kita menghitungnya. Nah, integral 2x dikali U setengah dikali 1/2x du. Nah, karena di sini kita coret 2x dan 2x-nya. Nah, maka di sini tinggal sisa U pangkat setengah du gitu ya. Karena ini sudah habis gitu, sudah kita coret. Nah, sehingga didapatkan hasilnya ini. Nah, setelah itu di sini nyampe sini kita belum selesai gitu ya, karena di sini kita U-nya ini kita anggap nilai 1, maka dijabarkan terlebih dahulu gitu. Berarti kita integralkan ya istilahnya gitu. Jadi 1 dibagi 1/2 ditambah 1 gitu. Dari pangkatnya gitu, dari pangkat ini kita tambah 1, setelah itu U setengahnya ini masih kita tulis juga U pangkat setengah ditambah 1 ditambah C. Nah, nyampe sini belum selesai teman-teman, masih ada tahapnya lagi. Nah, tahapnya yaitu berarti ketika kita sudah menghasilkan atau mendapatkan hasil ini, nah kita tulis seperti ini. Kita hitung, jadi 1 dibagi 1/2 ditambah 1 yaitu didapatkan hasilnya 3/2 atau 3/2 dan U pangkat setengah ditambah 1 juga didapatkan hasilnya U 3/2 ditambah C. Nah, setelah itu, nah ini kenapa bisa 2 dibagi 3? Karena di sini pecahan ini kita kalikan ke atas gitu ya. Kita kalikan ke atas, nah kita kalikan ke sini sehingga hasilnya itu dia berpindah gitu. Penyebutnya yang ada di atas, pembilangnya berada di bawah ya, sehingga didapatkan hasilnya 2 dibagi 3. Nah, U-nya ini kita ubah ke dalam bentuk si X2 min 1 seperti ini U-nya. Nah, kita ubah. Jadi, sehingga didapatkan hasilnya 2 dibagi 3 dikali X2 min 1 pangkat 32 ditambah C. Nah, jadi ketika kita ingin melakukan dengan menggunakan metode substitusi, di sini kita harus mencari yang mana U-nya terlebih dahulu, yang mana DU dibagi DX, yang mana nilai DX-nya gitu. Sehingga ketika kita sudah mendapatkan semuanya, nah ketika kita ingin melakukan perhitungan, nah kita akan melakukan perhitungannya dengan mudah gitu teman-teman. Jadi kita harus jabarkan terlebih dahulu. Nah, setelah itu di sini terdapat dari sintaks integral tak tentu gitu ya. Di mana sintaksnya itu dia hanya in f gitu, in f var, di mana di sini juga sudah terdapat keterangannya. Sintaks ini itu dia dideklarasikan untuk melakukan penyelesaian integral gitu. Karena integral maka dia menggunakan sintaks in, dan f itu dia merupakan fungsi matematika yang diintegralkan gitu ya. Nah, setelah itu untuk var ini adalah argumen yang bersifat opsional. Apabila var didefinisikan, maka sintaks akan mengintegralkan fungsi terhadap var. Jadi ini terdapat sintaks integral tak tentu. Nah, di sini kita akan bahas juga integral tentu gitu ya. Nah, jadi di sini juga terdapat dari rumus dasar integral tentu, yang dimana sama rumusnya di sini hanya membedakan ini saja gitu ya, mengurangkan gitu berarti. Integralnya B fx dx sama dengan fb dikurang fa. Nah, lebih jelasnya kita akan masuk ke contoh soal ya. Di mana di sini terdapat contoh soal integral bernilai 2 dan min 1 kurung buka dengan x pangkat 3 dikurang 6x kuadrat ditambah 8x kuadrat ditambah 2 dx gitu. Nah, setelah itu di sini kita sama melakukan integral tak tentu ya, atau bisa dibilang di sini kita harus menambahkan pangkatnya 1 gitu ya. Nah, setelah itu, setelah selesai, nah di sini kita hitung terlebih dahulu berarti x pangkat 3 berarti pangkatnya kita tambahkan 1 gitu ya. 3 ditambah 1 berarti 4. Setelah itu di sini juga karena x kita anggap 1 nilainya, maka didapatkan 1 dibagi 4 x pangkat 4. Nah, setelah selesai, nah yang ini kita integralkan juga, atau di sini 2 dikali 3, 6.
Lalu setelah itu pangkatnya kurang 1, 3 dikurang 1, 2. Maka sehingga didapatkan hasilnya seperti ini. Yang 8 juga sama, 8X didapatkan dari 2 dikali 4, 8. Setelah itu X pangkatnya ini 2 dikurang 1, gitu ya. Maka didapatkan 8X. Nah, karena 2 itu dia tidak memiliki variabel, maka setelah kita melakukan integral tentunya ini, di sini kita tambahkan variabelnya. Nah, setelah kita dapatkan untuk hasilnya seperti ini, di sini kita memasukkan nilai bisa dibilang dengan batas atas dengan batas bawah gitu ya, nilai 2 dan min 1 ini gitu. Nah, di sini kita masukkan nilai X-nya. Di sini yang pertama kita masukkan dengan nilai 2. 2, di sini juga 2, di sini juga dengan 2 gitu. Nah, yang sampingnya di sini kita masukkan dengan nilai min 1, berarti di sini min 1 semuanya. Ya, min 1. Nah, setelah selesai di sini kita melakukan penjumlahan dan pengurangan gitu atau perkalian gitu ya. Sehingga didapatkan hasilnya seperti ini, teman-teman. 8 min 17, 4 gitu ya. Nah, setelah selesai, nah untuk contoh soal seperti ini untuk integral tentu, jadi kalian harus mengintegralkan terlebih dahulu gitu ya. Jadi beda gitu dengan integral tak tentu sebelumnya. Jadi di sini kita harus memasukkan nilai batas atas dan batas bawahnya, di mana nilai batas atas dan batas bawahnya ini seperti ini, 2 dan min 1 seperti ini. Nah, setelah tadi contoh soal dari integral tentu, nah di sini juga terdapat contoh soal dengan nilai integral tentu juga masih sama, tetapi di sini kita menggunakan metode substitusi, di mana untuk nilai integral tentu ini dengan menggunakan metode substitusi, di sini kita juga sama harus mencari tahu terlebih dahulu nilai U, DU dibagi DX, dan nilai DX-nya gitu ya. Nah, di sini untuk nilai U-nya kita dapatkan X4 ditambah 5. Lalu setelah itu nilai DU dibagi DX sama dengan 4X pangkat 3 didapatkan dari sini. Nah, setelah itu kita cari nilai X pangkat 3 DX didapatkan dari yang ini, DU dibagi DX. DU dibagi 4X sama dengan 14 DU. Jadi kita sama mencari nilai U terlebih dahulu gitu ya. Setelah itu, di sini kita untuk mendapatkan persamaan integral dalam U, maka interval atau nilai batas atas dan batas bawah yang tadi itu kita ubah terlebih dahulu menjadi seperti ini. Nah, kita misalkan nilai A sama dengan X sama dengan 0. Lalu setelah itu U sama dengan, nah U-nya itu berapa? U-nya itu kan tadi sudah kita cari X4 ditambah 5 kan. Nah, berarti di sini nilai X-nya ini kita masukkan nilai 0. Nah, setelah itu yang B-nya juga sama di sini. Kita masukkan untuk nilai X-nya berarti 2, yaitu sehingga didapatkan nilainya 5 dan 21 untuk batas atas dan batas bawahnya gitu ya. Nah, setelah itu di sini langsung kita masukkan ke soalnya gitu. Nah, kita tulis terlebih dahulu. Berarti integral 2 dan 0, X4 tambah 5 pangkat 3 X pangkat 3 dx sama dengan integral di sini ada batas atas dan batas bawahnya 21 dan 5. Lalu setelah itu X4 ditambah 5 ini kita jadikan U terlebih dahulu gitu. Nah, kita jadikan terlebih dahulu, nah X pangkat 3 dx ini tadi sudah kita cari, yaitu dia nilainya 1/4 du gitu ya. Nah, setelah itu kurung buka 1/4. Nah, ini kenapa 1/4? Di sini kita tambah ya, pangkatnya 3 ditambah 1, 4. Lalu setelah itu kita anggap ininya 1, berarti pangkatnya kita tambah juga. 3 ditambah dengan 1 gitu. Sehingga didapatkan hasilnya seperti ini, 1/4 U pangkat 3 dikali 1/4 dikali 1/4 ini.
Masukkan batas atas dan batas bawahnya 21 dan 5 gitu. Nah, setelah itu karena ini 1/16 dikalikan 1/4 dikali dengan 1/4, 1/16, jadi sisanya hanya U3 gitu ya, U pangkat 3. Sehingga dituliskan seperti ini. Nah, setelah itu di sini kita memasukkan nilai U-nya itu dengan nilai yang B-nya ini, nilai B dengan nilai yang A-nya itu. Nah, kita masukkan 1/16 dikali U-nya berarti 21. Nah, dikurang dengan 1/16 kita masukkan dengan nilai yang A-nya itu. 5 gitu. Setelah itu di sini kita hitung dan didapatkan untuk hasilnya yaitu 1 dibagi 16 dikali 194, 481 dikurang 1/16 dikali dengan 625 didapatkan hasilnya 12.116 gitu. Nah, ini untuk melakukan metode substitusi dengan integral tak tentu ya, dengan integral tentu. Jadi mungkin agak sedikit rumit gitu ya untuk melakukan metode ini. Jadi kalian juga sama harus mencari nilai U, nilai DU per DX, dan kita juga harus mencari nilai DX sesuai dengan nanti soal yang diberikan apa gitu. Nah, ini kita hanya menjelaskan sedikit contohnya saja. Nah, setelah itu di sini juga terdapat sintaks integral tentu. Nah, di mana sintaksnya ini juga sama, ada in f a b gitu ya. Ini merupakan apa ya? Integral, sintaks MATLAB integral. F-nya juga masih sama, matematika yang diintegralkan merupakan symbolic expression. A dan B ini limit integral menggunakan variabel atau nilai numerik. Atau bisa kita bilang nilai A dan B ini merupakan batas atas dan batas bawah gitu. Nah, dan var ini juga sama seperti yang sintaks integral tak tentu, yaitu argumen yang bersifat opsional gitu. Apabila var didefinisikan, maka sintaks juga akan mengintegralkan fungsi terhadap var. Nah, di sini kita ingin mempraktekkan MATLAB integral tak tentu, di mana di sini kita hanya mengetikkan sim x in fungsi yang ingin kita masukkan gitu ya, seperti contoh soal. Untuk MATLAB. Nih, di sini kita hapus dulu. Pertama kita akan melakukan perhitungan integral tak tentu di MATLAB. Nah, yang dimana di sini kita akan mengambil contoh soal seperti ini. Nah, tentukan nilai integral tak tentu. Nah, sebelumnya untuk cara pengerjaannya di sini juga kita mendefinisikan symbolic object untuk melakukan eksekusi. Nah, symbolic object ini bisa kita katakan seperti ini. Kita melakukan eksekusi ya. Variabel apa saja yang ingin kita gunakan ya? Karena di sini kita menggunakan variabel x saja, maka di sini kita tuliskan sims x. Nah, setelah itu, masukkan fungsi yang akan dicari, dan bila ada variabel tambahan, masukkan berapa nilai variabel x-nya gitu ya. Nah, ini in fungsi atau in fungsi nilai variabel nanti ada. Nah, di sini kita bahas yang terlebih dahulu untuk nilai integral tak tentu ini. Nah, di sini kita pertama tadi ketikkan sims x, setelah itu kita masukkan in. Nah, in ini merupakan sintaks pada MATLAB untuk integral gitu. Nah, setelah itu kurung buka, masukkan untuk nilainya untuk perhitungannya. Nah, di sini kita melakukan perhitungan seperti ini. 8x pangkat 3 dikurang 3x kuadrat ditambah x ditambah 5dx. Atau seperti contoh soal yang ini ya, teman-teman. Di sini kita membuktikan apakah nanti hasilnya akan sama atau beda gitu. Di sini kita tulis berarti 8 dikali x pangkat 3 dikurang dengan 3 dikali x pangkat 2, lalu setelah itu ditambah x tambah 5. Kurung
tutup. Setelah itu kita enter. Nah, di sini hasilnya 2 X pangkat 4 dikurang X pangkat 3 ditambah X pangkat 2 dibagi 2 atau setengah X pangkat 2 ditambah 5X. Di sini kita buktikan sama atau tidak. Di sini kita buktikan sama atau tidak. Nah, hasilnya di sini sama, 2X pangkat 4 min X pangkat 3 ditambah setengah X kuadrat ditambah 5X ditambah C. Nah, itu. Nah, setelah itu, setelah selesai, di sini kita akan melakukan perhitungan lagi. Perhitungan untuk yang MATLAB integral tentu gitu ya. Nah, di mana untuk MATLAB integral tentu ini, kita akan mengambil contoh soal seperti ini. X pangkat 3 dikurang 3X kuadrat ditambah 5X ditambah 2. Nah, dengan memiliki batas atasnya 1, batas bawahnya min 2, atau batas atasnya memiliki nilai gitu ya. Kalau tadi sebelumnya dia tidak memiliki nilai, dan di sini dia memiliki nilai. Nah, nilainya itu kita akan masukkan di akhir seperti ini, 1 dan min 2. Nah, caranya juga sama, teman-teman. Di sini kita melakukan eksekusi atau mendefinisikan simbolik objeknya terlebih dahulu gitu ya. Karena di sini juga saya akan menggunakan variabel X-nya, maka di sini nanti kita akan mengetikkan X-nya. Nah, di sini kita clear dulu. Di sini kita mengetikkan yang integral tentu gitu. Dengan mendefinisikan simbolik objek, yaitu kita ketikkan sims X. Karena di sini saya hanya ingin memakai variabel X saja. Nah, setelah itu di sini kita tuliskan fungsinya gitu, masih sama gitu ya. Dengan mengetikkan in, masih sama. Lalu setelah itu, X pangkat 3 dikurang 3X kuadrat. Nah, kita tuliskan in kurung buka 3 dikali X kuadrat dikurang dengan X pangkat 3 dikurang dengan 3X kuadrat. Oke, di sini kita X pangkat 3 dikurang dengan 3X kuadrat. Lalu setelah itu ditambah, dikurang atau ditambah? Ditambah 5X ya, ditambah 5X. Ditambah 5 dikali X, lalu dikurang dengan ditambah 2. Ini, setelah itu karena di sini kita ingin melakukan perhitungan dalam MATLAB integral tentu ini, maka di sini dia memiliki nilai batas atas dan batas bawah, yang dimana sebelumnya di sini saya sudah bilang. Nah, nilainya ini, nilai 1 dan min 2 ini, kita masukkan di bagian akhir seperti ini, teman-teman. Nah, kita masukkan di bagian akhir seperti ini, 1 dan min 2. Nah, kita tulis 1 dan min 2. Kita tulis. Nah, ini merupakan nilai dari batas atas dan batas bawahnya gitu ya. Setelah itu, setelah selesai di sini kita enter saja. Nah, hasilnya 57/4 gitu ya. Kalau misalkan seperti ini, nah maka di sini langsung didapatkan untuk hasilnya yaitu 57/4 gitu ya. Jadi dia istilahnya kalau misalkan kita melakukan perhitungan dalam MATLAB ini memudahkan kita gitu, membantu kita gitu ya. Nah, untuk mengecek apakah jawaban yang kita hitung dengan manual ini sudah benar atau belum gitu. Jadi untuk integral ini mudah ya gitu ya. Di sini kita hanya mengetikkan simbolik objeknya, ya apa yang ingin kita pakai objeknya, yaitu di sini kita hanya ingin memakai X, berarti kita tulis X saja. Nah,
Ini merupakan sintaks dari MATLAB itu sendiri ketika kita ingin melakukan perhitungan integral gitu. Maka di sini dituliskan sintaknya in. Setelah itu langsung di sini kita masukkan fungsinya gitu ya, fungsinya yang ingin kita hitung. Maka di sini langsung dikeluarkan hasilnya yaitu sebesar 57 dibagi 4. Gitu teman-teman. Nah, mungkin untuk perhitungan MATLAB-nya seperti itu untuk integral gitu. Nah, mungkin dari saya cukup dalam menjelaskan materi diferensial parsial dan integral. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan ketika dalam melakukan penyampaian materi. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.